Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya mau ngajak bisnis, mau ya? Malam ini kita mau bisnis. Tentunya nggak ada urusannya sama duit. Ya, bisnis yang nggak ada urusannya sama duit. Pengen nggak jadi orang sukses? Pengen. Pengen nggak jadi orang yang berhasil? Bedanya apa sukses sama berhasil? Ya sama saja ya. Kita pengen sukses, pengen berhasil, betul? Pertanyaan saya, menurut jenengan sukses itu apa? Dah, sukses itu apa? Berhasil. Berhasil itu apa? Sukses. Ya sama juga, bohong kalau begitu. Gini saya mau nanya. Bapak, Ibu, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, sibuk cari duit enggak? Sibuk. Capek enggak? Masya Allah, suara hati paling dalam terdengar. Capek ya? Capek. Waktunya sisa atau habis? Waktunya habis, capek, sibuk. Masalahnya dalam mencari duit itu sering timbul atau jarang timbul? Oh, sering timbul masalah. Sering timbul masalah. Kendalanya banyak atau sedikit? Banyak. Yang bayar utang kira-kira tepat waktu orang-orang yang beli itu ya? Tepat waktu atau mundur-mundur? Mundur-mundur. Bapak Ibu kalau utang tepat waktu atau mundur? Kurang lebih sama ya. Pertanyaan saya, kenapa mau? Kenapa mau? Ya, kenapa mau capek? Kenapa mau susah? Kenapa mau lelah? Ya, kenapa mau pusing? Kenapa mau banyak masalah? Kenapa? Pengen sukses. Oh, jadi sukses di benak Bapak dan Ibu adalah kalau punya duit banyak, betul? Oh iya. Jadi sukses kalau punya duit banyak, betul begitu? Enggak. Bukan sukses. Kenapa dicari? Kalau punya duit banyak itu bukan kesuksesan, kenapa Anda lelah-lelah? Kan cukup makan sehari sekali, hidup atau enggak hidup? Hidup. Ya udah toh, enggak usah capek-capek, bisa kongko-kongko, bisa ngobrol, bisa main, bisa tidur sepuasnya. Ya, makan cukup sehari sekali, enggak usah capek cari duit. Enak atau enggak enak yang model begitu? Enak. Terus masalahnya di mana? Saya ulangi boleh? Ini ngajak mikir ya. Mikir orang tua. Saya kan udah 40 tahun lebih, sudah tua. Ya sudah tua. Begini. Pilih capek atau pilih enggak capek? Pilih enggak capek. Seandainya Bapak, Ibu, Mas, teman-teman gak capek, bisa makan sehari 2 kali. Bisa makan sehari 2 kali. Tapi kalau mau makan sehari 3 sampai 4 kali harus capek. Pilih mana? Saya nanya ini maksudnya dijawab berdasarkan pengalaman hidupnya selama ini. Yang sudah dipilih yang mana? Pilih capek, biar bisa makannya lebih dari 2
2 kali. Pertanyaan saya, kalau jenengan udah milih capek, biar makannya bisa lebih dari dua kali, terus jenengan ngeluh capeknya, susahnya, kira-kira bapak ibu ini bodoh apa pinter? Saya kalau pilih begitu berarti saya ini bodoh atau pandai? Sudah, pokoknya Habibnya bodoh. Contoh begini, ada pilihan, ya, ada pilihan lewat jembatan tapi muter, ya, muter tapi gampang, atau jenengan lewat jembatan yang misalnya pakai tali tali, nggak muter tapi angel. Pilih yang mana? Muter yang gampang atau yang nggak muter yang angel? Pilih yang gampang. Ya, kalau dia nggak muter pakai tali itu cepat, 5 menit sampai. 5 menit sampai. Kalau muter setengah jam tapi gampang. Pilih yang mana? Pilih yang setengah jam, betul? Oke. Terus ada orang yang milih lewat jembatan tali, 5 menit sampai. Begitu jalan dia teriak-teriak, wah medeni men, loh ini gimana ini, wah bahaya ini, dan seterusnya. Maka yang di pinggir ngomong bagaimana? Ya salahmu dewe. Lah wong ana dalan sing penak, ada jalan yang enak, ya kamu cari yang susah. Yang salah siapa? Oh, sadar ini. Jadi yang salah siapa tadi? Kita sendiri. Pertanyaan saya, pilih mana? Gak punya duit banyak tapi gak capek, atau capek belum tentu punya duit banyak? Halo. Nah, ya kalau misalnya bapak ibu kerjanya nyantai, jam 9 berangkat kerja, jam 9 berangkat kerja, jam 12 sampai jam 2 istirahat, 12 sampai jam 2 istirahat, jam setengah 4 pulang, setelah itu nggak kerja lagi, baru besok jam 9 pagi kerja lagi. Nyantai enggak ini? Nyantai. Kan kemungkinan besar secara teori dapatnya duit sedikit. Ya ini sama-sama jual, misalnya sama-sama jual koran, begitu ya. Yang satu azan subuh belum berkumandang udah berangkat, pulangnya setelah azan isya. Pertanyaan saya, secara hitung-hitungan ekonomi, upaya cari rezeki, yang berangkat sebelum subuh ini kan kemungkinan dapat rezeki lebih banyak daripada yang tadi jam 9 pagi, betul? Nah, tapi capeknya pasti capek mana nih? Yang udah pasti capek mana? Capek yang berangkat sebelum subuh, pulang setelah isya, betul? Sudah pasti capek. Yang berangkat jam 9 pagi, jam 12 sampai jam 2 istirahat, setengah 4 pulang, itu capek atau santai? Jadi yang pasti capek yang mana? Yang sebelum subuh. Yang pasti gak capek yang mana? Yang jam 9 pagi, betul? Nah sekarang pertanyaan saya, yang berangkat sebelum subuh sudah pasti dapat duit atau belum? Belum. Yang berangkat jam 9 udah pasti nggak dapat duit atau pasti dapat duit? Nggak ada pastinya, betul kan? Yang berangkat jam 9 sudah pasti dapat sedikit atau belum tentu dapat sedikit? Belum tentu dapat sedikit. Bisa jadi yang berangkat jam 9 dapatnya banyak, yang berangkat sebelum subuh dapatnya sedikit. Nah bapak ibu pilih yang mana? Pilih yang capek atau yang santai? Kenyataannya enggak, mohon maaf, saya mau ngajak bisnis akhirat nih loh. Saya umur segini mikir, ya Allah, umur kita ini kok ya mau-maunya diperbudak sama dunia. Lah gue apa urip omah ki gede sing dinggo ngomong sak kotak. Betul. Ya kan? Saya ini ngurusi raudhah segede ini, yang saya pakai ya di pojok cilik, bahkan lebih sering saya di luar kamar ketimbang di dalam kamar, cuman di kursi atau di karpet. Di kursi atau di karpet?
Terus buat apa? Ini alhamdulillah kan yo, tempatnya dibuat pengajian. Lah kalau tempatnya nggak dibuat pengajian, mau beli rumah besar-besar, gede-gede, lah kok gopo? Rekosomu ki pol, entukmu ora sepiro. Lah ngono ki pinter apa goblok? Aduh. Mohon maaf yang di luar Jawa. Capekmu luar biasa, tapi dapatmu tidak seberapa. Sekaya-kayanya manusia gak mungkin makan 10 piring, betul nggak? Sekaya-kayanya manusia gak mungkin tidurnya lebih dari 2 kali 1. Mau tempat tidur gedenya segini ya paling sendiri pojok, betul nggak? Kalau tidur melungker ya paling tempatnya segitu. Mau sekaya-kayanya manusia, ya sekaya-kayanya manusia gak mungkin mau melek terus. Aku sugih tak melek terus, nggak ada kan? Halo, Habib ini kok ngajari kita jadi nggak ngurus dunia? Ya memang ngapain dunia diurus? Oh gimana? Makanya hebat orang-orang dulu tuh, wong Jawa kitab. Orang yang sing kebandan ke dunia rano. Belajar tuh falsafah hidup orang Jawa tuh, pelajari bener. Ngerti itu nanti bagaimana Islamnya orang Jawa, keren. Makan itu suruh belajar makan sedikit, betul nggak? Nah kita ini Jawa nggak jelas, kabeh diberakot. Bukan cuma lagi dimakan, diberakot, rakus kita ini. Orang Jawa itu makannya sedikit. Tidurnya juga sedikit, tapi berkualitas. Waktunya yang ada, coba lihat, buat cari duit enggak. Mangan ramangan sing penting kumpul. Mangan ramangan sing penting kumpul. Luweh ra masalah, wis kulino. Gak masalah, lapar gak masalah. Orang Islam kok lapar takut? Orang Islam itu semakin lapar semakin bagus. Semakin gak bisa makan semakin bagus. Karena hidup bukan untuk makan. Hidup bukan untuk makan itu sekedar sarana hidup. Makanya orang Islam diajari banyak puasa. Wasta'inu bisabri wassalah, ambil pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Sabar tuh makna tafsirnya diantaranya adalah dengan berpuasa. Mohon maaf saya ngomong begini karena cara hidup kita ini sudah nggak bener. Mau sama kambing aja masih mending kambing. Cara hidup kita nih ya, kambing tuh tahu saatnya dia harus tidur, tahu saatnya dia harus makan, tahu saatnya harus kumpul sama pasangannya. Lah kita ini gara-gara cari duit nggak tahu kapan makan, betul kan ya? Dan kalau makan juga sambil lari, makan sambil lari, lah enak ya apa? Mending wedhus. Saya tuh kalau lihat kambing makan iri saya. Oh, betapa nikmat kamu makan wahai kambing. Dinikmati betul gitu kan? Nggak ada kambing makan sambil lari-lari, nggak ada. Diem di tempatnya. Betul seperti itu. Makanya dikatakan balhum adhal. Mereka lebih sesat dari hewan ternak tuh. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang ngomong Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ayat itu bukan untuk kita, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Itu buat orang-orang yang bukan kita. Tapi kalau kita punya sifat yang sama kan medeni ya. Kok bodoh aku ya? Jangan-jangan Islam saya ini belum benar nih. Jangan-jangan iman saya belum benar. Saya ulangi lagi boleh? Halo, pilih mana? Gak capek, gak punya duit, capek punya duit. Gak capek, gak punya duit, capek punya duit, pilih mana? Mesti jawabannya nomor 3. Gak capek punya duit, dah itu ngimpi. Itu ngimpi, itu cita-cita. Ini fakta sesuai kebiasaan, kebiasaan. Gak capek, ya, tapi gak punya duit. Capek punya duit, pilih yang mana? Capek punya duit. Nah, coba ketika punya duit, capek atau gak capek? Setelah punya duit, capek atau gak capek? Capek atau gak capek? Buktikan, jenengan kerja dapat duit ya kan, senang. Setelah itu capek enggak? Capek.